Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya yang ada di rumah? Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hari ini kita akan lanjutkan tematiknya ya. Hari ini insya Allah ada materi pendalaman mengenai reklame ya, mengenai reklame, dan nanti ada juga penilaian KI4 ya untuk SPDP dan PKN. Oke, kita fokus kepada reklame. Reklame sebenarnya sudah pernah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, apa itu reklame? Biar ingat kembali ya. Reklame adalah suatu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk kepada orang lain ya. Jadi reklame dibuat untuk menarik perhatian orang agar membaca ataupun membeli produk yang ditawarkan. Sebenarnya nggak hanya produk yang ditawarkan ya, kan ada macam-macam tuh. Ada untuk bisnis ya, reklame berupa niaga ya, dimana orang-orang diminta atau tujuannya untuk membeli barang yang diperkenalkan. Ada layanan masyarakat juga ya, ada info pendidikan, nah itu macam-macam. Nah, seperti yang pernah kita bahas, ada baliho, ada poster, ada brosur ya. Ingat kan? Ya, alhamdulillah. Jadi reklame itu adalah cara untuk memperkenalkan sesuatu yang ingin kita perkenalkan ya, berupa produk ataupun info-info penting kepada khalayak ramai. Oke, kita lanjut. Nah, media yang digunakan untuk memperkenalkan hal-hal yang ingin kita kenalkan tadi itu ya, untuk melakukan reklame itu ada secara audio melalui pendengarannya seperti di radio, kemudian visual, penglihatan seperti yang kita lihat di jalan-jalan, banyak spanduk, baliho, brosur bertebaran. Kemudian audio visual seperti yang kita lihat di televisi, internet dan sebagainya. Baik, audio visual itu penggabungan audio dan visual, pendengaran dan penglihatan. Nah, sekarang kita akan lebih fokus kepada yang visual. Ya, yang visual ada beberapa macam yang visual di sini. Yang pertama ada iklan, ada spanduk, ada poster, brosur, embalase, baliho, banner, leaflet, dan booklet. Ini rata-rata insya Allah sudah pernah kita bahas. Booklet pernah ya, leaflet pernah, brosur pernah, poster pernah, iklan pernah ya. Ini mungkin yang nomor 5 ya yang belum. Oke, kita bahas satu persatu agar lebih mendalami materi ini dan bisa membedakan di antara kesembilan macam-macam reklame di sini. Oke, yang pertama iklan. Nah, ini biasanya kita temui di media cetak ataupun media elektronik ya, media cetak seperti di koran, kalau media elektronik seperti di televisi ya. Setelah di antara jeda film ada iklan. Nah, apa itu iklan? Terutama yang di media cetak. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang. Nah, ya, sama, pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang ataupun jasa yang dijual. Contoh iklan pada surat kabar yang berbentuk berupa tulisan ataupun gambar yang mencolok. Nah, seperti ini. Ada info lowongan pekerjaan, menjual TV, menjual apapun ya, disebutkan di sini butuh tenaga kerja, butuh pembantu rumah tangga, barang hilang ya, ada di sini ya. Kemudian ada juga yang penggabungan antara gambar dan kata-kata di sini. Ya, yang di rumahnya punya koran bisa dicek, ada iklan di situ. Oke, selanjutnya
ada spanduk. Nah, ini biasanya ukurannya kecil, bisa 3x1 ya. Apa itu spanduk? Salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Biasanya kain, tapi sekarang sudah ganti ke digital printing ya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Spanduk biasanya dipasang di jalan raya atau digunakan saat acara-acara tertentu. Nah, kalau kita seperti pergi ke rekreasi gitu ya, kita bawa spanduk foto, di belakangnya spanduk. Nah, itu namanya spanduk ya. Atau kita kemana jalan-jalan ya, untuk mengetahui kegiatan apa, dalam rangka apa kita jalan-jalan, itu biasanya kita bawa spanduk di pampang. Kemudian seperti rihlah ya, pernah kan? Atau yang semacam ini. Nah, ini agar ketahuan bahwa ada jualan pecel lele ya. Oke, spanduk itu namanya ya, ukurannya kecil. Nanti yang besar adanya baliho ya. Ini spanduk, ukurannya nggak terlalu besar. Oke, selanjutnya ada poster. Nah, ini yang pernah kita buat ya. Sebelum-sebelumnya pernah dibuat. Nah, poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar, biasanya ditempel di tempat umum. Nah, nih biasanya berbentuk lembaran seperti ini, kemudian ditempel di tempat-tempat umum yang biasa orang lewat. Itu namanya poster. Ya, jadi ada iklan, ada spanduk, ada poster. Nah, intinya sama, untuk memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Ya, cuman bentuk dan penempatannya yang berbeda. Yang keempat ada brosur. Nah, biasanya kita dapat ini ketika dibagi-bagikan di jalan gitu ya. Brosur HP biasanya, brosur pengobatan alternatif sering ya. Nah, brosur berbentuk selembaran kertas, biasanya dibagikan di tempat umum. Biasanya berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Oke ya. Bisa berupa informasi ataupun bisa berupa brosur niaga ya, yang bertujuan untuk agar membeli barang yang ada dalam brosur tersebut. Oke, selanjutnya ada embalase. Nah, ini apa itu? Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk nih. Terletak di sebuah kemasan produk nih, seperti ini, info-info yang ada di kemasan. Nah, informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Informasi berfungsi sebagai daya tarik dan pemberitahuan tentang produk tersebut. Jadi kalau kita membeli barang kan biasanya kita baca dulu ya, ini produknya apa, cocok untuk apa, harganya berapa biasanya ya. Itu namanya embalase, informasi yang terletak di kemasan. Oke, itu yang kelima. Yang keenam, baliho. Nah, nih yang pernah kita bahas. Baliho adalah jenis reklame ya, biasanya reklame yang berukuran besar sekali ya, yang dipampang di perempatan jalan tuh, biasanya di taman bunga gitu ya. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk. Jadi kalau spanduk cuma 3x1, 4x2. Nah, kalau ini besar sekali, sehingga untuk memasangnya itu diperlukan tiang penyangga ya, seperti ini. Itu namanya baliho, besar sekali, lebih besar dari spanduk. Kalau spanduk kecil ya. Oke, yang ketujuh, banner. Nah, banner sering ditemui di depan pertokoan. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangga ya. Bisa berbentuk besi seperti ini, X banner, atau banner yang berdiri itu ya. Ada yang lurus penyangganya. Oke.
Pernah ya lihat seperti ini ya, di kantor kayaknya ada seperti ini. Oke, lanjut, itu banner. Kemudian 8 ada leaflet. Nah, leaflet. Apa itu leaflet? Leaflet itu berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Nah, ini biasanya sekolah kita bikin seperti ini untuk memperkenalkan sekolah kita ya. Biasanya saat PBDB itu ada orang mau tahu informasi mengenai sekolah, nah bikin seperti ini, ada seperti ini. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat ya. Leaflet satu lembar kemudian dilipat-lipat ya, jadi 3 ataupun jadi 4 bagian ya, itu namanya leaflet. Kemudian yang terakhir ada booklet. Nah, pernah juga kita bikin ini. Booklet adalah buku kecil yang berukuran sedang yang berisi gambar serta keterangan produk untuk mempromosikan merek, produk, dan layanan usaha. Jadi itu namanya booklet. Kalau leaflet tadi satu lembar, satu lembar dilipat jadi 3. Kalau ini bentuknya agak kecil, berbentuk buku ya, buku kecil istilahnya. Biasanya ini di mana ya kita temui ya? Ya di sekolah ada, kemudian kalau kita nyari-nyari perumahan ada ya di sini ya. Atau kita mau beli cat, nah di situ ada biasanya ya booklet. Oke, paham sampai di sini? Jadi ada booklet, ada leaflet, ada banner, ada baliho, embalse, brosur, poster, spanduk, dan iklan. Nah, tujuannya ini sama, untuk memperkenalkan produk, untuk menyampaikan informasi. Ya, kalau tujuannya itu untuk agar orang membeli barang tersebut, berarti itu namanya iklan. Kalau ini iklan niaga ya, spanduk niaga, poster niaga ya, yang bertujuan agar membeli. Kalau untuk diketahui oleh masyarakat, ajakan masyarakat ya, untuk mengajak masyarakat, itu namanya layanan masyarakat, poster layanan masyarakat, brosur layanan masyarakat, kayak gitu. Ya, paham ya sampai di sini? Jadi ada 9 macam reklame di sini untuk menyampaikan informasi baik produk ataupun jasa ataupun layanan yang ingin kita berikan kepada orang lain. Oke, sampai di sini ya dulu ya. Silahkan ini macam-macamnya dicatat agar kita bisa mengetahui macam-macamnya dan bentuk-bentuknya. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.